Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya berikan mengenai ringkasan pertemuan 13 kita besok pagi ya. Kita berbicara mengenai strategi go to market. Nah, GTM, go to market itu sendiri adalah rencana untuk memperkenalkan produk baru untuk menembus pasar sasaran. Ya, kemudian pentingnya strategi GTM itu karena kehadiran strategi GTM ini bisa meminimalkan resiko dan meningkatkan peluang dari launching produk di pasaran. Nah, komponen utama dari GTM itu diantaranya adalah analisis pasar, segmentasi pelanggan, penentuan posisi produk, dan pengembangan saluran distribusi yang terintegrasi. Segmentasi pasar seperti kita sudah bicarakan minggu-minggu kemarin, bahwa dia melibatkan pengelompokan dari pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu dari konsumen kita. Kemudian penentuan posisi produk juga sudah kita bicarakan ya minggu kemarin, akan menjelaskan bagaimana produk itu dibedakan dari kompetitornya serta nilai unik yang ditawarkan oleh produk kita kepada konsumen kita. Kemudian saluran distribusi itu adalah jaringan yang kita gunakan untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Itu mencakup berbagai metode investasi dan kemitraan. Nah, langkah-langkah pengembangan dari strategi GTM ini diantara yang pertama adalah analisis pasar. Ya, jadi langkah pertama adalah melakukan analisis pasar untuk memahami tren, kebutuhan dan preferensi dari konsumen. Kemudian kita melakukan analisis kompetitor. Setelah pasarnya ada, kita analisis kompetitornya, pesaing yang ada dalam bidang ini, dalam produk ini, dalam jualan jasa ini, siapa kira-kira kompetitornya. Jadi kita bisa kemudian mengidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan kita, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, habis itu kita bisa mencari ya sesuai posisi kita itu ada di mana kira-kira. Nah, kemudian langkahnya yang selanjutnya adalah pengembangan rencana aksi. Jadi setelah kita analisis, kita rencanakan langkah-langkah konkretnya apa yang mau kita lakukan. Selanjutnya kita terapkan strategi yang sesuai berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, perencanaan peluncuran produk itu sangat penting sekali. Karena disinilah biasanya boom dari sebuah produk itu akan kelihatan. Makanya perencanaan itu sangat penting karena bisa mengidentifikasi dari langkah strategis apa yang akan kita tuju nanti. Kemudian termasuk timeline peluncuran. Jadi menetapkan timeline dari launching produk itu akan membantu tim dalam memahami waktu yang diperlukan untuk setiap fase pengembangan dan eksekusi. Misalnya mau peluncuran produk baru iPhone 20 misalnya, kira-kira kapan? Sebaiknya sudah dari sejak lama kita kasih tahu juga kepada konsumen. Artinya mereka kemudian juga sudah menyiapkan uangnya. Ada iPhone 20 mau launching nih, kira-kira harganya berapa? Seperti itu kita harus sudah memberitahukan dari lama juga kepada konsumen. Kemudian anggaran dan sumber daya. Penentuan anggaran serta sumber daya ini perlu untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan kelancaran dari pada saat kita launching produk. Nah, fase peluncuran produk itu ada fase pra-peluncuran. Pra-peluncuran itu sebelumnya. Ya, kita melakukan riset pasarnya, kita uji produknya, kita uji gimana caranya supaya produk yang kita ciptakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Termasuk kita harus merencanakan strategis dari pemasaran yang efektif. Kemudian ada fase launchingnya. Ya, saat hari H launching itu kita harus melibatkan kampanye pemasaran yang meriah. Bagaimana kita distribusi produknya yang sesuai, yang tepat waktu, dan bagaimana kita harus mendapatkan respon dari konsumen secara langsung. Jadi saat launching itu selain kita menjual barang, kita launching produk baru, kita juga harus mendapatkan data untuk kita analisis mengenai respon dari konsumen. Kemudian ada namanya fase pasca peluncuran. Nah, ini namanya evaluasi. Jadi setelah evaluasi itu kita bisa tahu, ternyata strategi kita salah nih di sini. Ternyata produk kita ada kekurangnya nih di sini.
Sehingga nanti saat launching untuk produk dari generasi berikutnya sudah tidak banyak lagi kesalahan yang kita lakukan. Nah, koordinasi lintas fungsi ini digunakan untuk menjamin sinergi antara departemen, mempercepat implementasi dan adaptasi dari strategi GTM tadi. Kemudian peran pemasaran itu bertanggung jawab untuk menciptakan kesadaran produk melalui kampanye dan komunikasi yang efektif. Kemudian pentingnya penjualan, jadi tim penjualan itu memainkan peran kunci karena dia langsung berinteraksi dengan pelanggan untuk memfasilitasi keputusan dari konsumen untuk membeli. Ya, jadi biasanya kalau pentingnya penjualan itu yang dimasukkan ada tim penjualan, tim sales, tim promosi, tim informasi, seperti itu. Biasanya memakai brand ambassador, nah seperti itu untuk lebih menarik dari konsumen. Nah, peran tim pemasaran dalam GTM itu untuk riset konsumen. Jadi ada tim pemasaran yang dia bertanggung jawab untuk melakukan riset dari respon konsumen, biar kita bisa mengetahui preferensi dan kebutuhan dari konsumen itu apa. Kemudian tim pemasaran itu juga ada tim yang berfungsi untuk mengembangkan konten. Karena sekarang penjualan yang paling efektif memang dari media sosial. Maka kita harus punya tim pengembangan konten untuk membuat materi pemasaran yang menarik, bagaimana dia copywriting, bagaimana desain grafis, bagaimana membuat video yang bagus, dan bagaimana strategi media sosialnya. Nah, analisis hasil itu setelah peluncuran kita ada tim yang bisa untuk mengevaluasi dari performa, mengevaluasi dari kondisi launching tadi seperti apa, meriah atau tidak, menarik atau tidak. Ternyata dengan seperti itu yang membeli ada berapa orang, ya, konsumen yang tertarik ada berapa. Nah, seperti itu. Kemudian pengukur keberhasilan GTM. Nah, metrik penting itu seperti penjualan, konversi, dan pelanggan baru sebagai tolak ukur keberhasilan strategi GTM. Jadi sebuah proses GTM itu dibilang berhasil, itu apa indikatornya? Apakah hanya sebatas dari jumlah penjualan, ya, atau mungkin hanya sebatas dari jumlahnya pelanggan baru, atau apa? Itu harus jelas kita menghitungnya. Kemudian kita perlu juga ada namanya indeks kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini bisa diukur menggunakan survei, ya, langsung kita tanyakan kepada pelanggan. Kemudian ada retensi pelanggan, yaitu mengukur tingkat retensi pelanggan untuk membantu menilai loyalitas dan keberlanjutan produk di pasar sasaran. Nah, resiko dalam strategi GTM ini ada namanya resiko implementasi. Resiko implementasi itu meliputi dari kegagalan pemasaran, kesalahan posisi produk, dan kurangnya sumber daya yang memadai. Kemudian mitigasi dari resiko ini dilakukan melalui perencanaan kontingensi, riset lebih lanjut, dan komunikasi yang efektif dalam tim itu untuk memitigasi dari resiko yang mungkin terjadi saat launching. Nah, evaluasi pasca implementasi itu dilaksanakan untuk menentukan hasil, untuk melihat apa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari proses launching yang baru saja kita laksanakan. Biar apa? Biar kita bisa melakukan strategi perbaikan di masa yang mendatang. Jadi kegagalan saat suatu launching itu jangan sampai hanya menjadi sebuah kegagalan, tapi juga untuk perbaikan untuk masa yang akan mendatang. Nah, kemudian dari studi kasus, nah ini yang akan kita bicarakan besok pagi. Saya mempunyai beberapa kondisi launching untuk Apple, Netflix, ya, Tesla, seperti itu. Kita akan bahas dan berdiskusi besok pagi untuk proses launchingnya produk baru mereka. Nah, studi kasus juga ada launching yang gagal. Itu bisa jadi karena kesalahan strategi. Ya, banyak perusahaan gagal itu karena kurang paham mengenai kebutuhan pasar dan konsumen yang tepat. Kadang barang kita sudah bagus, tapi mungkin pasar nggak butuh itu. Atau perusahaan kita bagus, pasar butuh itu, tapi mungkin bukan konsumen yang tepat yang kita undang saat launching. Ya. Jadi misalnya kita mau launching Ferrari, launching mobil Fortuner,
tapi konsumen yang datang ke situ orang-orang yang karyawan-karyawan yang kira-kira penghasilannya 3 juta sampai 5 juta, makanya itu rasanya tidak pas gitu loh untuk posisi launchingnya. Nah, sebagai contoh yang di internasional itu Google Class itu jelas kelihatan banyak kesalahannya dalam segmentasi pasar dan penerimaan saat launchingnya juga tidak begitu bagus. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lah besok ya. Kemudian inovasi dalam strategi GTM. Integrasi inovasi itu inovasi yang terintegrasi itu akan menciptakan keunggulan kompetitif yang menarik sehingga mempertahankan loyalitas dari pelanggan dan untuk mencari pelanggan yang baru. Penerapan teknologi dalam GTM itu jelas kita perlukan untuk mempercepat adopsi pasar dan meningkatkan interaksi dengan konsumen baru. Kemudian pengembangan produk berkelanjutan, kita harus selalu berfokus pada berkelanjutan ya, karena akan meningkatkan daya tarik bagi pelanggan yang kita menjadikan sasaran dari penjualan produk kita. Nah, peran teknologi dalam GTM itu dalam pemasaran itu untuk memfasilitasi analisis data dan segmentasi pasar yang lebih efisien. Oke. Kemudian digitalisasi saluran distribusi. Jadi digitalisasi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang global. Kalau kita ngomongin mengenai kemplang, mengenai keripik sukun, ya kalau kita hanya jualnya di daerah Bangka mungkin itu terlalu biasa ya, atau terasi atau Boali mungkin ya. Tapi kalau kita bisa menjualnya lewat Shopee, mungkin digitalisasi, atau lewat Tokopedia atau lewat Facebook kita jual di situ, maka otomatis akan lebih memperluas lagi bahwa kemplang yang beli mungkin orang Surabaya, terasi yang membeli mungkin orang Papua, kan bisa jadi. Oke, kemudian pemasaran berbasis data, strategi pemasaran modern dengan memanfaatkan big data. Big data agar kita bisa memahami perilaku dari konsumen. Nah, besok kita jelaskanlah lebih lanjut mengenai apa itu big data ya. Terus tren terkini dalam GTM itu ada perubahan perilaku konsumen seperti keinginan akan pengalaman yang personal dan pengaruhi cara produk yang dipasarkan. Kemudian adopsi media sosial. Di adanya media sosial yang sangat cepat berkembang ini jelas akan mempengaruhi dari penyebaran informasi mengenai produk yang akan kita jual kepada masyarakat. Nah, karena at the end pada terakhir-terakhir ini karena cenderung masyarakat itu lebih senang sekarang berbelanja untuk online. Beli apa-apa online, beli apa-apa Shopee, apa-apa Tokopedia, sehingga akan mendorong bahwa perusahaan itu bisa mengoptimalkan bagaimana dia membuat strategi untuk pemasaran digital. Nah, ini kesimpulannya bahwa sebagai rangkuman utama bahwa pemahaman mendalam mengenai strategi GTM itu penting untuk kesuksesan peluncuran produk di masyarakat. Ya. Peluncuran produk itu nggak harus mengundang banyak orang dalam suatu tempat, tapi bisa jadi hanya dilakukan di sebuah gedung, tapi kita menggunakan teknologi. Kita rekam, kita share di YouTube, kita share di Instagram dan sebagainya, justru akan mendapatkan jangkauan dari konsumen yang lebih luas. Kemudian ada rekomendasi implementasi, jadi menerapkan riset pasar, uji coba produk, dan evaluasi hasil untuk mencapai keberhasilan dari strategi GTM. Nah, kemudian kita perlu belajar juga dari pengalaman bahwa kesalahan itu tidak apa-apa, tidak masalah yang namanya masih gagal, mungkin peminatnya masih nggak terlalu banyak. Ya, kita mengundang ada 1.000 orang, ternyata misalnya yang datang cuma 400 misalnya, itu perlu kita pelajari ya, bagaimana cara supaya launching dari produk yang akan kita laksanakan lebih sukses ke depannya. Oke, nah itu mungkin kisaran yang akan kita bahas besok pagi. Oke, terima kasih, selamat pagi.